Kita akan selama 2 jam ke depan, kita akan belajar bersama dari seorang pembicara ya. Jadi kalau selama sudah 3 pekan terakhir ini, HBC Business Support membagikan pengetahuan-pengetahuan praktis ya, praktikal di dalam bisnis ya, yang diharapkan bisa Bapak Ibu menghadapi kondisi saat ini, kondisi krisis COVID ini, Bapak Ibu bisa menghadapinya dengan tenang dan juga bisa survive, bahkan bukan hanya survive tapi juga berkembang ya. Nah, hari ini izinkan saya sebagai moderator, nama saya adalah Agus Sanetio. Saya adalah seorang business coach dan hari ini saya bertugas jadi moderator untuk mendampingi seorang pembicara yang luar biasa dan supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke, Bapak Ibu, rangkaian KBC support di kita Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini setiap hari Sabtu ya. Tapi selain itu juga kami sarankan Bapak Ibu untuk subscribe ya Kingdom Business Community di YouTube, karena nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak sekali pembelajaran di sana. Jadi sesi-sesi yang selama ini sudah ditayangkan di KBC ya. Jadi beberapa event pembelajaran di KBC akan masuk ke dalam channelnya Kingdom Business Community. Silakan segera subscribe supaya Anda bisa dapetin pembelajarannya yang sangat-sangat bermanfaat ya. Ini Kingdom Business Community, silakan di subscribe di YouTube ya. Nah, hari ini kita akan belajar ya, khususnya kalau berbicara, kalau 3 sesi yang lalu kita berbicara tentang dunia online, bagaimana melakukan marketing online, tapi yang 2 hari nanti, Sabtu ini dan Sabtu yang akan datang, nah ini Pak Juwono akan membagikan bagaimana tips-tips tentang keuangan, ya praktikal, karena beliau ini adalah orang yang sangat kompeten di dalam bidang keuangan, ya. Pak Juwono ini adalah founder dan senior partner dari PT Fast Solusi Indonesia, kemudian juga Ketua Koperasi Mitra Teladan, dan juga senior trainer di KBC ya. Jadi kalau dua kali sesinya business support ini, sesi yang pertama hari ini adalah berbicara tentang business finance. Jadi kita berbicara tentang keuangan di bisnis. Jadi siap-siap Bapak Ibu, karena saya tahu saya sendiri sebagai business coach, saya banyak ketemu dengan teman-teman pengusaha yang sedang galau berat berhubungan dengan keuangan di bisnis. Nah, Anda buka mata, pasang telinga lebar-lebar, buka hati, karena Pak Juwono akan membagikan bagaimana tips-tips yang tepat guna untuk menghadapi kondisi krisis ini. Ya, nah sebelum masuk ke sesinya Pak Juwono, saya mau berikan satu gambaran ya, bahwa kita ini ibaratnya dengan kondisi COVID sekarang, kita ini sedang berhadapan seperti pesawat yang melewati kondisi turbulen. Ya, Bapak Ibu, kalau naik pesawat kemudian dalam kondisi turbulen, kita yang sebagai penumpang itu kita mungkin cuma dapetin info dari pilot bahwa oh ini sedang akan ada turbulen, Bapak Ibu tolong pasang ikat pinggang, dieratkan ya. Tapi yang kita tidak tahu adalah bagaimana stresnya si pilot menghadapi kondisi ini, karena turbulen ini di dalam dunia penerbangan adalah salah satu yang punya potensi yang cukup berbahaya untuk menghancurkan pesawat, membuat pesawat itu bisa bermasalah. Ya. Nah, kemudian mengutip dari seorang pakar marketing ya, Peter Drucker ya, dikatakan bahwa the greatest danger in time of turbulence is not the turbulence, but bagaimana caranya kita bersikap menggunakan logika-logika kita yang lama. Ya, nah ini yang jadi tantangan. Yang bikin masalah itu bukan COVID-nya ini. COVID memang membawa dampak tertentu, tapi bagaimana kita bertindak, bersikap, mengambil keputusan, juga keahlian-keahlian apa yang di masa lalu kita punya,
apakah ini masih cocok dengan kondisi yang sekarang. Nah, khususnya kalau di dunia keuangan, ini yang kalau boleh saya katakan, saat ini begitu banyak pengusaha yang sedang dalam kondisi krisisnya luar biasa. Ya, nah logik apa yang dibutuhkan untuk membuat pesawat yang Anda kendalikan, pesawat yang Anda sedang lakukan ini, Anda ini ibaratnya Anda jadi pilot di dalam pesawat ini, Anda sebagai pemimpin perusahaan, bagaimana Anda bisa membawa pesawat ini selamat sampai ke tujuan. Ya. Nah, salah satunya yang harus Anda kuasai adalah bagaimana memanage sisi keuangan. Nanti Pak Juwono akan memberikan banyak hal, salah satunya dashboard keuangan. Nah, ini semua adalah rangkaian yang Bapak Ibu perlu persiapkan. Ya. Jadi, ambil catatan Anda, persiapkan diri Anda baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh masuk ke link di sini. Ya, slide.app.google, silakan Anda foto ini, kemudian Anda nanti masuk ke sini. Kalau ada pertanyaan, Anda masukkan ke sana, nanti pertanyaan yang di quote terbanyak, yang dipilih terbanyak, itu yang nanti akan kita tampilkan. Ya, dan juga nanti kalau waktunya kita memungkinkan, kita juga akan menampilkan beberapa yang boleh bertanya secara live langsung ya, tapi setelah Pak Juwono memaparkan seluruh rangkaian presentasi, baru sesi-sesi tanya jawab kita akan lakukan. Oke, saya tidak mau berpanjang kata karena sesinya hari ini luar biasa ya. Pak Juwono membawakan sesi hari ini itu sebenarnya adalah mengambil hasil survei masalah-masalah apa yang dihadapi teman-teman pengusaha ketika berhadapan dengan kondisi krisis keuangan di era COVID ini. Ya, nanti Pak Juwono akan jelaskan lebih lanjut. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Juwono. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ketemu lagi dengan Juwono, sahabat keuangan Anda. Teman-teman semua, siang ini, sore ini lah ya, saya akan sharing satu judul yang saya coba share screen saya, coba ya. Udah muncul ya. Oke, saya coba play dulu sebentar. Oke, judulnya saya beri judul adalah False and Serious 7 ya. False and Serious 7 ini kalau plesetan dari satu film yang mungkin dari gambarnya aja kita bisa melihat ya, kalau pernah nonton barangkali ini film yang bikin kita deg-degan karena driver-driver hebat di sini, dan mereka hari ini kita mau share dari segi in business finance ya. Jadi ini show tanggal 16 Mei dan saya melakukan pencatatan dari apa yang saya banyak lakukan dari mengcoaching banyak bisnis ya, businessman. Itu ada banyak istilahnya 7 hal lah, saya kelompokkan 7 hal kesalahan yang bagi saya cukup serius karena ini bisa mengganggu keuangan atau bahkan bodi pesawat kalau Anda pilotnya atau Anda kalau profesional yang ada di dalam satu perusahaan dan perusahaan itu tergantung pada diri Anda, maka itu juga bisa membahayakan ya. Jadi ada 7 poin. Yang pertama, tidak melakukan pencatatan teratur dan terukur. Yang kedua, mencampur adukan istilahnya keuangan pribadi dan bisnis ya. Yang ketiga, ada kotak P3K modal kerja yang kurang ya, tidak cukup. Nanti kita akan bahas berapa yang disebut cukup dan dari mana. Terus yang keempat, tidak punya asuransi kerugian kalau untuk bisnis ya. Yang kelima, perencanaan utang piutang meleset. Ini baik ke bisnis maupun ke bank ya. Yang keenam, tidak ada pencadangan, penyusutan. Dan terakhir adalah salah investasi dalam ekspansi, termasuk salah partnership ya, atau terlalu agresif karena perhitungannya meleset. Apalagi situasi pas krisis seperti ini. Baik, kita akan masuk ke materi. 7 poin ini pernah ditanyakan di acara RISE KBC yang lalu, dan ternyata rata-rata dari 305 responden ya, 100 lebih itu merah rapotnya. Ada mengakui nomor 1, tidak melakukan pencatatan terukur dan teratur, itu ada 155, ini juaranya. Nomor 2, mencampur keuangan pribadi dan bisnis, ini juara kedua. Ya. Kesalahan kedua yang banyak dilakukan, 139 orang, dan seterusnya.
rata-rata di atas 100. Jadi bagi saya memang cukup serius ya. Jika kita tidak lakukan perubahan, ini waktu berbenah dan berubah yang baik karena kita punya waktu untuk slow down sedikit kecepatan speed bisnis kita. Kita akan lihat kondisi keadaan kita internal. Mudah-mudahan masa-masa seperti ini bisa kita lewati dan kita siap take off kembali ketika kondisi sudah normal. Ini yang kita harapkan tentunya ya. Pertanyaan masa pandemi ini berapa lama berlalu? Pertanyaan ini akhirnya harus dijawab oleh diri kita sendiri. Bapak Ibu lihat kalau dari faktor time dan dua adalah money, berapa istilahnya penyebaran virus ini harus dipegang baru ketahanan kita bisa bertahan yang dibutuhkan. Jadi orang yang agresif, istilahnya yang sangat berpikir positif, dia kata ini akan membaik. Jadi bisnisnya cepat rebound, saham cepat rebound, bisnis cepat rebound ya. Kemarin kita perlu juga juga sangat penuh dari baru ya. Sekarang sudah 17.000 dua. Bagaimana kita bisa bertahan? Nah, ini yang harus dijawab pada siang hari ya. Bagaimana kita care simul dilakukan kita bersiap ini baru bisa kembali semuanya setelah Q4. Jadi kuartal keempat itu berarti setelah September ya. Dan Q2 ini kita masih di Q2 hari ini. Faktanya adalah bisnis yang terdampak masih semuanya nyaris stop walaupun kemarin pesawat dibuka tapi dengan protokol yang cukup ketat dan saya pikir juga ada pembatasan penumpang juga yang tidak mudah sampai muncul jual beli surat kesehatan dan akhirnya ditangani oleh yang berwajib. Ya, kita melihat dari surat sehat itu mahal sekali karena kalau mau cari surat sehat resmi PCR atau swab itu kan butuh kan mahal untuk terbang aja bahwa saya sehat. Bayangkan kalau situasi ini diteruskan memang beberapa perusahaan transportasi akan kolaps, tapi oportunis juga melihat kesempatan ini, ya ini peluang mudik dan seterusnya. Berapapun harga tiketnya, berapapun surat sehatnya, mereka coba, dan berapa lama pun mereka harus di bandara, mereka coba tembus. Nah, ini artinya sebenarnya masyarakat kita sudah nggak tahan, kalau diistilahkan tadi ketahanan ekonomi kita terkait dengan kecepatan penyebaran virus, tapi kalau dampak itu, karena kita nggak tahan secara ekonomi, dampak itu menyebabkan penyebaran ini menjadi lebih lama lagi, ini akhirnya juga nggak selesai-selesai. Jadi kita wajib misalnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Memang pemerintah nanti terakhir kita lihat akan jumpstart sektor usaha ya. Sampai ke penjaminan kredit nanti akan dilakukan oleh pemerintah, udah disiapkan di Q4. Nah ini menarik buat kita kalau misalnya bank stop keran, pemerintah buka keran. Ya nanti teknisnya seperti apa, ada diskusi, saya bisa senggol juga di belakang. Ya karena penempatan dana itu akan disiapkan di perbankan yang terdampak. Terdampak ini beda dengan tahun 98 atau tahun 2008 ya. Kalau tahun 98 saya masih di bank waktu itu, terdampak artinya bank yang salah kelola, mismatch dari segi pendanaan karena digunakan melanggar BMPK untuk hal-hal tindak pidana dalam perbankan, banknya ditutup, itu ada ya macam-macam, ada BLBI waktu itu, tapi dampaknya ya sampai hari ini barangkali harus diangsur ya, atau bahkan ada yang belum bayar, yang dan seterusnya. Nggak menarik sebenarnya ya. Tapi kali ini yang disebut penempatan dana di perbankan ini adalah di bank yang sehat. Tapi karena banknya itu jadi alat intermediasi dibutuhkan pemerintah untuk menyalurkan kredit istilahnya. Jadi kalau bank sedang bergumul dengan restrukturisasi kredit yang sudah berjalan, tapi untuk Q4 ketika bisnis sudah mulai dibuka kembali, maka pemerintah menyiapkan dana istilahnya menyupport bank yang sehat, bukan bank yang sakit.
Jadi bank yang sehat untuk menyalurkan, tapi kali ini kita dalam tanda petik utangnya channeling dari pemerintah kepada perbankan, baru nanti ke dunia usaha. Tentu kita usahakan pertahanan ekonomi kita, pembukaan kita, supaya kita kalau kerja baru kita paling nggak bisa keluar. Kita curi start untuk kita start duluan di Q4. Mudah-mudahan itu sudah area zona untuk kita terbang tinggal landas ya. Baik, kita masuk ke materi. Ada 7 yang bisa dari 300 lebih responden kemarin, ini juaranya ya, 100 dari berapa, 50 lebih ya, yang menyatakan mereka tidak punya pencatatan. Memang di hari seperti ini agak menyedihkan karena Anda tuh berani nggak menyetir mobil tanpa dashboard? Artinya Anda nggak tahu kecepatannya berapa, bensinnya habis atau tidak, temperaturnya tinggi atau tidak, ya, dan Anda nyetir terus. Ini berbahaya sekali di situasi seperti ini. Apakah waktu saya injak rem atau saya tetap tancap gas, ya? Biasanya pebisnis yang tidak punya pencatatan, mereka tidak pernah tahu juga mengukur arus mereka. Mereka tidak tahu stoknya itu untung atau rugi, tidak tahu karena mereka kecepatan bisnisnya barangkali slow down, penjualnya rendah. Dulu beli barangnya mungkin cukup mahal, hari ini harga terdampak sehingga banyak harga yang harus dibanting turun misalnya. Nah, mereka kalau ada cash flow, hari ini cash is king, jadi cash flow paling penting. Tapi kalau cash flow itu yang diketahui hanya saldo, berapa sih saldo di rekening? Terus yang berasa saldo itu atau laci toko kita itu adalah dompet kita, dipakai untuk keluarga, terus nanti juga laporannya juga pasti bermasalah juga di pajak. Nah, karena nggak punya laporan yang baik, nanti waktu pas kondisi normal, mau ke bank juga pasti ketinggalan, tidak bisa mendapatkan support pendanaan dari perbankan. Jadi solusi, saya ingin memberikan 7 ini bukan mencoba membongkar cuma kesalahannya saja, saya coba menyodorkan solusi yang mudah-mudahan menjawab dan kita bisa lampaui waktu-waktu ini bersama untuk belajar, memperbaiki apa yang keliru di masa yang lalu, ya. Nah, untuk solusinya tentu kita punya sebenarnya software pembukuan. Nah, hari ini saya mengenalkan seorang teman yang dari KBC yang punya software, diberikan gratis, nanti boleh tanya sendiri apakah masih gratis hari ini ya. Dan software ini cukup membantu paling tidak menjadi dashboard untuk pengusaha UKM. Ya, mungkin yang pengusaha besar yang sampai mungkin tingkat yang sudah tingkat tinggi, yang SAP katanya sangat rumit ya, sampai katanya setan aja pusing, tapi surga aja perlu gitu ya. Jadi kalau hari ini kita mau belajar, monggo kita belajar, kita undang teman kita dari penyedia Postlight yang namanya iRip. iRip ini disediakan oleh seorang pengusaha di negara, nanti boleh share sedikit bagaimana syaratnya aplikasi ini bisa digunakan. Mungkin saya undang Pak Andi Joyo bisa unmute dan on screen, boleh sharing Pak, apa yang Bapak sudah lakukan dan bisa mensupport dunia usaha terkait dengan produk yang Bapak sudah sediakan di pasar, Pak. Monggo, silakan Pak. Oke, siang Pak Jono. Suaranya oke ya? Bisa? Oke, Pak. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih buat kesempatan buat partisipasinya. Jadi memang background-nya kami kebetulan adalah partner dari salah satu software yang tadi mungkin Pak Jono sempat nyebut brand jadinya, yaitu SAP yang dari Jerman. Jadi kami memang berangkat dari konsultan untuk perusahaan menengah ke atas, di mana salah satunya kami mengimplementasikan SAP, umumnya lebih ke industri retail dan pabrik biasanya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, jadi tadinya kita lebih fokus ke corporate, lalu karena Android semakin lama semakin murah, nah jadi 7 tahun yang lalu kami mulai berpikir, ini rasanya software kasir kita ini harus kita arahin ke mobile, supaya semua orang bisa pakai. Karena nggak perlu beli hardware, semua orang akan punya. Bahkan kita punya pemikiran waktu itu, bahkan abang bakso pun
pegang handphone waktu itu ya, cuman pakai SMS masih. Nah, jadi wah pakai nih Android. Nah, jadi kami intinya kami sistem kasir kami yang dulunya untuk corporate kita buat untuk versi Android. Itu yang memang sampai hari ini masih ada, Pak Jono, namanya iRip tetap. Jadi brand itu memang iRip itu brandnya kami. Itu sebenarnya kesingkatan dari Integrated Retail Application. Jadi kalau teman-teman mau pakai silakan aja. Itu versi Lite masih gratis. Jadi itu kalau yang versi Lite itu semuanya offline. Bahkan tanpa internet pun teman-teman bisa jalan. Jadi itu kita sebenarnya fokusnya pengusaha mikro kecil yang Lite ini. Jadi kita sering lihat di toko bakmi gitu kan, semua pegang device tapi buat main game sambil nungguin tamu buat main game. Tapi dia nggak nyatet jualan mie-nya berapa gitu-gitu. Jadi akhirnya malah kita datang udah habis mie-nya, stoknya nggak tahu berapa. Nah, jadi akhirnya seperti yang Pak Jono bilang, nggak misahin uangnya. Bahkan kalau kita datang lagi tahun depan, dia lebih ramai, dia juga nggak tahu sebenarnya dia growth-nya 20% apa 10% gitu kan. Karena dia, kalau istilahnya kita menjalankan hidup sehari-hari aja gitu ya. Jadi misinya itu sih sebenarnya. Jadi yang versi Lite ini masih gratis Pak Jono sampai hari ini. Dia offline, bahkan nggak perlu internet. Jadi kami berpikirnya memang kalau sampai Papua, mereka mau download pun, mereka bisa, selama bisa connect ke internet untuk download aja, di situ mereka bisa input. Inputnya ini mereka bisa input barang, teman-teman bisa input barang, masuk, terima, termasuk harganya. Nanti harganya akan dihitung harga rata-ratanya secara sistem otomatis. Jadi kalau beli barang hari ini harganya 1.000, besok beli lagi 2.000, sisa stoknya berapa, nanti sistemnya akan hitung. Sehingga nanti waktu teman-teman catat jualannya, otomatis akan tahu tuh, jadi laba kotornya langsung ketahuan. Setiap barang jadinya, setiap barang. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Pengalaman kami membantu memang seperti yang tadi Pak Jono bilang, kendalanya nggak bisa misahin. Nah, kendala kedua, terus terang teman-teman itu yang lebih susah sih. Rasa males dan rasa susah untuk kita memulai. Jadi kami bantu pengusaha mikro biasanya kesulitannya di situ. Karena memang kita harus akuin, teman-teman juga udah cukup sibuk ya. Jualan juga, jaga toko juga gitu ya, cari barang juga. Nah, sekarang saya harus nyatet lagi gitu ya, kelihatannya nambahin kerjaan. Tapi di saat-saat ini sebenarnya justru kalau teman-teman punya data nih saat-saat yang paling baik. Jadi kita tahu berapa lama kita bisa bertahan, penjualan kita turunnya berapa banyak. Kalau enggak kita kira-kira aja. Kalau teman-teman nggak pernah nyatet, kamu turunnya udah berapa? Waduh, kira-kira. Nah, jadi kita juga bingung. Kita mau kurangin orang, nggak tega, mau kurangin gajinya juga nggak tega, tapi kita juga nggak tahu kekuatan kita sampai kapan. Saat-saat ini memang banyak tantangannya di sana. Jadi saya sih berharap sama teman-teman dari KBC gimana teman-teman pakai apapun softwarenya ya. Ini cuma salah satu opsi aja, kebetulan saya ada di sini. Yang penting catat dan konsisten. Yang suka kelemahan kedua adalah konsistensi. Jadi begitu catat, apapun yang terjadi saat ini, kalau memang agak slow penjualan kita, justru saatnya untuk kita ngerapihin. Itu sih dari saya, Pak Jono. Oke, thank you sekali Pak Andi. Welcome kepada teman-teman yang mau pergunakan, ya bisa download, bahkan bisa offline tadi ya. Ujungnya kan tahu cuannya berapa gitu ya. Jadi kalau enggak, kita nggak pernah tahu nih. Banyak orang merasa untung tapi nggak berasa. Salah satu cirinya simple sebenarnya. Omsetnya itu nggak naik, tapi utangnya naik. Berarti itu berdarah ya ekonominya. Jadi karena mereka nggak pernah mencatat, mereka nggak tahu, merasa untung saja, tapi tidak pernah melakukan pencatatan ya. Oke. Nah, tadi dari peserta sudah diberikan polling juga. Mungkin kalau kita pengusaha, ini paling banyak daripada meeting ini, itu banyak dan lebih ya, seperti profesional. Kalau apalagi bagian accounting gitu ya. Tapi kalau pengusaha ini kalau nggak memaksa diri sendiri, seperti tadi diceritakan Pak Andi, ya sebenarnya kita punya kesalahan juga yang paling besar bahkan karena kita nggak mengukur berapa dashboard tadi, kemampuan kita bisa masuk ke poin yang kedua nanti. Berapa dibawa pulang sebagai gaji saya karena kesalahan kedua yang tercatat yaitu tidak menggaji diri sendiri. Itu kesalahan seorang 23% ya. Dari polling 2/3 kurang lebih. Itu mereka hari ini yang hadir bersama kita adalah pengusaha. Mudah-mudahan ini bisa menolong untuk pengusaha, untuk yang profesional kalau kebetulan bosnya juga belum melakukan, ini kabar baik bisa bergabung, welcome. Kalau mau yang lebih canggih bayar ya.
Kalau yang free, yang light, sistem light tadi. Baik, saya lanjutkan ke poin yang kedua, ya, kesalahan kedua. Nah, ada kaitannya masih dengan yang pertama. Kesalahan kedua adalah kalau kita mencampur adukan tadi antara uang bisnis sama uang keluarga. Istilah saya yang lalu, saya bilang tidak punya financial distancing. Maka yang terjadi kalau social distancing nggak dilakukan, terpapar ya penyakit. Kalau ini tidak lakukan financial distancing, waktu hari ini bisnisnya lagi sulit, pasti sulit. Pasti. Ya. Kita melihat kesalahan kedua ini, kesalahan dua dari misalnya akhirnya berhak saya itu ini dapatnya biasa hari ini enggak, ini muncul. Saya nggak tahu apakah di China demikian, sehingga waktu lockdown berakhir di Wuhan banyak keluarga cerai. Salah satunya mungkin pisah harta, ya akhirnya berpisah juga orangnya, sangat mengenaskan. Nah, ini harus dicarikan solusinya, ya. Istilah saya bisnis boleh goyah, keluarga tidak boleh ikut payah. Ini istilahnya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Cobalah kalau sebagai pengusaha ya, Anda mendeteksi dulu berapa sih sebenarnya kebutuhan pribadi ya yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Ini penting sih. Jadi kita harus tahu dulu. Oke, sebentar. Saya masih bisa kontrol. Oke, next ya. Nah, berapa kebutuhan keluarga saya? Yang menarik, pengusaha boleh cek sendiri kebutuhannya. Saya butuh untuk glory, untuk memberi, untuk berbagi, untuk sosial, untuk pertanian ya. Itu katakan misalnya 1 juta. Saya punya kebutuhan keluarga 3 juta. Wons, ini tabungan masa depan keluarga kita 2 juta. Total 6 juta. Nah, Anda boleh ambil gaji 6 juta. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau waktu kita ambil gaji 6 juta, tentu konsisten ya, bulan ini 6 juta, bulan depan 6 juta, karena udah kita setting. Tinggal kita lihat bisnis saya 6 juta. Jadi kalau mau nolnya ditambah 60 juta, monggo, karena pengusaha ya. Beda kalau yang tadi 30% yang hadir adalah profesional, jangan Anda lakukan formula seperti ini. Terus kemudian nanti besok langsung chat ke bosnya, kebutuhan saya 60 juta. Di situasi seperti ini Anda akan mendapatkan surat keterangan kerja ya. Silahkan cari di perusahaan lain katanya ya. Referensi kerja aja di gaji aja udah untung katanya seperti itu. Jadi hari ini coba kita refleks ke diri kita dulu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ambil gaji, pindahin istilahnya ya dari uang bisnis yang ada, kemudian masukkan ke kantong keluarga kita ya. Oke. Next. Nah, ya, contoh saya berikan lagi adalah waktu saya punya pendapatan tidak tetap. Ini khususnya yang bisnismen, yang freelancer ya, misalnya pengusaha yang mendapatkan income tidak teratur, bisa self-employed ya, bentuknya seperti kontraktor atau kemudian jadi yang tidak berdagang secara tetap, bukan toko, bukan pabrik ya. Nah, akhirnya dia punya pendapatan tidak tetap seperti profesional atau mungkin bisnismen dari segi broker misalnya, broker properti, broker mobil, broker apapun yang hari ini juga turun omsetnya ya, asuransi dan seterusnya. Maka tips kita sama, kalau kebutuhan tadi 6 juta, setiap income yang kita dapat mungkin Januari masih normal 8 juta, saya bisa bawa ke rekening yang kedua. Jadi kita masih punya 2 rekening. Rekening pertama adalah rekening income. Kalau Anda pengusaha UKM, berarti ini yang bayar pajak 0,5%, PPh 23 yang final ya. Maka rekening yang mungkin diserahkan ke istri, ke rumah untuk dibelanjakan. Nah, berarti sisa rekening saya di rekening bisnis tinggal 2 juta. Ya, biarkan aja. Bulan kedua masih aman, 10 juta, masih surplus ya. Rekening saya bertambah, mungkin Maret masih bagus. Nah, apa yang terjadi ketika April COVID merebak ya, omset saya turun, bayangkan Maret masih bagus, April menjadi 2 juta saja. Nah, ini problem kalau kita nggak mencatat, kita nggak tahu, karena pulang hanya bawa 2 juta, istri yang bisa perang nih ya. Jangan-jangan 4 jutanya Anda buang kemana nih ya? Punya simpanan atau simpenan. Nah, ini yang berbahaya kan, kalau punya simpanan itu bagus, nah, tabungan istilahnya tahu saldonya ya, karena punya 2 rekening dan kemudian tidak langsung dihabiskan,
punya simpanan yang sudah hijau, saya kasih angka hijau karena memenuhi syarat yang istilah saya nanti 3 bulan dana darurat, paling sedikit 3 bulan. Nah, tapi ketika income saya berkurang, situasi kemarin tidak mendukung, maka 6 juta tetap harus dikeluarkan. Dari mana? Dari simpanan. Ya, saldo saya berkurang, nggak masalah. Merah lagi saldo bisnisnya. Itu is okay. Jadi Anda bisa lakukan terus ya, sampai kondisi normal 1 hari. Nah, waktu kita lihat angka-angka yang ada di simpanan bisnis kita, nah kalau angka simpanan bisnis kita itu hijau, nah paling tidak di bisnis saya punya saldo untuk memutar ya, baik untuk kebutuhan bisnis ada sendiri yang disebut kotak P3K yang besarnya 3 kali, kalau keluarga butuh 3 kali cost of living atau biaya hidup keluarga, kalau bisnis nanti butuh 3 kali fixed cost dari bisnis kita, ya mirip sama sekali, persis sama dengan kondisi ini. Bahkan negara sendiri punya kotak P3K. Kalau kita pernah dengar yang namanya cadangan devisa, ya cadangan devisa kita itu hari ini katakan 131 miliar dolar. Terus kemudian devisa itu kan digunakan untuk belanja barang-barang impor. Nah itu belanja negara ya, katakan 30 miliar. Nah, 31 dibagi 30 berapa? 4 bulan lebih misalnya. Nah, aman karena antara 3 sampai 6 bulan. Jadi dalam skop kecil ya, negara juga punya kotak P3K. Flashback sedikit, waktu kita Krismon tahun 98, waktu itu cadangan devisa kita hanya 20 sekian miliar dolar. Waktu itu kotak P3K kita tidak lebih dari 1 kali ya, jadi cuma 1, sekian lah, nggak lewat 2 kali. Akhirnya kita didikte oleh, waktu itu masih ingat ada IMF, saya dengan istilahnya otoriternya berkata kalau Anda mau pinjam syaratnya dipenuhin, tutup 16 bank dan seterusnya. Kita didikte oleh pemberi utang. Nah kita nggak mau dong. Kita mau tetap mengelola bisnis kita dengan baik, keluarga kita dengan baik. Caranya adalah demikian ya, menggaji diri sendiri. Nah, mudah-mudahan ini belajar dari, kalau sekarang belum ada, belajar dari hal ini. Next setelah mencatat, langkah kedua adalah kita bisa tahu berapa yang saya bawa pulang ya ke keluarga kita. Tentunya kalau mau besar yang dibawa pulang, ya bisnisnya dibesarkan dulu ya, bukan nggak boleh saja ya. Nah kita masuk ke poin yang ketiga ya. Poin ketiga adalah tidak punya kotak P3K yang tadi saya singgung. Kalau di bisnis, kalau di keluarga tadi P3K pertolongan pertama pada keuangan, gunanya dipakai ketika ada keluarga, misalnya perusahaan musibah ya, terus kemudian mungkin ada kejadian keluarga harus ada yang ditolong, keluarga besar. Jadi kita perlu cadangan dana di luar yang biasa, kita perlu sediakan. Nah, itu di keluarga. Kalau bisnis bagaimana? Kalau di P3K-nya ada sama, tetap 3 kali sampai 6 bulan biaya tetap, fixed cost. Yang saya masukkan fixed cost adalah semua yang tidak variabel. Jadi kalau komisi penjualan, misalnya sales, itu variabel, jangan dimasukkan. Yang dimasukkan adalah biaya gaji tetap. Terus kemudian biaya utilitas, paling enggak abonmennya, kalaupun toko tutup kan abonmennya tetap harus bayar ya. Biaya sewa, ini memang bisa di-reduce kalau ternyata kita berat, hari ini banyak yang menyewa virtual office, kemudian kerjanya di rumah atau cuma di gudang ya, main online delivery, banyak sekali yang bisa kita cari solusi ketika situasi seperti ini untuk menghemat biaya sewa. Tapi kalau ada itu harus terbayar, paling enggak berapa biaya bulanannya, kalau mau dicicil misalnya, tidak bisa tahunan. Ya, asuransi juga ada ya. Terus kemudian angsuran pinjaman. Nah, nanti terkait angsuran pinjaman, terkait utang, ternyata pemerintah juga sudah ada solusi. Kita bahas juga di belakang ya. Jadi artinya kalau saya punya biaya tetap ini sejumlah tertentu, tersedia sejumlah 3 kali lipat, nggak ada alasan nomor 1 biaya gaji terus di PHK karyawan kita, nggak ada alasan. Karena apa? Karena ya biaya kita sudah dialokasikan melewati masa krisis ini paling nggak 3-6 bulan. Mungkin biaya gaji hari ini pemerintah udah kasih subsidi dan seterusnya. Nanti kita bisa bicarakan ya, bisa negosiasi, tapi bukan jalan keluar PHK. Nggak mudah. Setelah ini normal, Anda mencari yang baru lagi, itu ongkosnya akan lebih mahal. Pertahankan saran saya ya. Bahkan kalau perlu sebagai owner, tadi kotak P3K di rumah cukup, kotak P3K keluarga bisa 3 bulan tanpa pertahankan gaji karyawan saya tetap, owner yang nggak ambil gaji. Nah, ini perlu
memberikan teladan untuk contoh, jangan dibalik ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya ya. Poin berikutnya adalah di kotak P3PK ini bicara tentang arus kas. Jadi kalau arus kas bisnis hari ini kita tersendat, oke. Next, boleh. Ini kontrol screen-nya ada di saya atau boleh dibantu? Kok nggak jalan? Sorry. Oke, ya, thank you. Nah, oke. Nah, kalau kotak P3K bisnis kita ini hari ini mungkin nggak ada supply baru ya, karena secara finansial ini pinjem bank misalnya, nggak ada tambahan kredit. Secara investasi mungkin kita jual aset juga susah, atau bahkan cari investor itu hari ini mustahil. Operasional, kalau harus tutup sama sekali kan juga tidak ada aliran masuk. Nah, pertanyaannya cukup nggak kotak P3K saya untuk menghidupi arus yang masih keluar, misalnya tadi salah satunya gaji, biaya tetap tadi ya. Ada bank yang masih harus dibayar bunganya. Ini mungkin tinggal kucuran yang sedikit, tapi yang kemari ini prioritasnya tetap harus cukup tinggi. Ya. Nah, ini yang kita butuhkan. Artinya kalau kotak P3K ini tadi cukup 3-6 bulan, maka tidak sampai mem-PHK, tidak sampai terjadi perubahan yang sangat struktural di perusahaan kita. Ini yang perlu dipertahankan ya. Memang kecepatan bisnis menentukan nanti kapan kita bisa buka kembali lockdown ini ya. Nah, kita bisa bertahan 6 bulan, saya pikir ini cukup aman. Pemerintah sudah menyiapkan sampai ke T ya. Nah, prioritas urutan kita kalau cash flow yang terbatas memang harus ada yang diprioritaskan ya. Bapak Ibu, saya tunjukkan prioritasnya secara bisnis dan ini berlaku juga di Undang-Undang Kepailitan. Memang nomor 1 yang harus diselesaikan pajak. Jadi perusahaan hidup maupun perusahaan mati tetap pajak nomor 1 ya. Nah, kita beruntung pemerintah cukup care dari segi pajak. Nanti kita lihat bagaimana berapa besar ya subsidi pajak dan sudah dilakukan oleh teman-teman dan respon pajak hari ini luar biasa ya. UKM bebas PPh ini 6 bulan ini tidak otomatis Bapak Ibu ya. Jadi harus mengajukan ada langkah-langkahnya masuk ke DJP online ya. Kemudian Anda lihat di sana ada KSWP. KSWP itu untuk mengakses data Anda, minta surat keterangan bebas PPh. Wajib dilakukan. Terus Anda print sebagai bukti. Nah, kemudian Anda laporkan sebelum tanggal 20. Dan besok 18 lapor yang pertama, bulan pertama. Ya, ada form laporannya dan kita tidak bayar itu tidak salah. Kalau dia tidak bayar, kita bisa ditagih ya, bahkan didenda. Jadi tetap perhatikan, walaupun ada istilahnya insentif, bukan berarti kita berdiam. Ya. Bagaimana yang sudah melewati UKM, yang omsetnya di atas 4,8 miliar setahun, itu ada diskon PPh, dan akhir tahun nanti ujung-ujungnya juga kita bisa direkalkulasi, bisa turun supaya nggak lebih bayar. PPh kita turun menjadi 22%. Ya, nanti ini juga bisa di tax planning lagi menjelang akhir tahun, kita hitung ulang ya. Ada tax planning lagi namanya pakai dana pensiun. Kalau perusahaan udah besar, kita harus berpikir kesejahteraan karyawan dari segi dana pensiun. Itu salah satu tax planning yang dilakukan supaya kita nggak muncul lebih bayar cukup tinggi gara-gara angsuran PPh 25 kita selama ini mengangsur cukup besar. Jadi sudah terdiskon, ini juga harus diajukan juga, harus dilaporkan setiap bulan dan akhir tahun kita akan hitung kembali ya totalnya berapa. Ini dari segi pajak sudah dapat insentif dari pemerintah. Bagaimana dari segi bank? Bank sudah memberikan sudah melakukan strukturisasi sampai ratusan triliun memang dan diproses ini yang saya tahu ada respon, jangan khawatir. Tetap mengajukan, tertulis sebaiknya, jangan lisan ya. Karena kalau lisan kita ketemunya dengan RM. RM itu adalah petugas bank, marketing yang mungkin hari ini juga banyak yang dirumahkan, istilahnya work from home. Nah, akhirnya mereka, saya ya punya tugas lagi nih, bagaimana misalnya kerja yang from home itu ternyata ingin cepat kerja balik atau merasa nyaman, ini bahaya juga. Ketika istilah tugas dari nasabah, tolong dong saya diajukan relaksasi, saya memenuhi syarat, ada syaratnya ya, syaratnya lancar sampai Februari, Anda termasuk kelompok yang disubsidi, ada kelompoknya nanti, dan Anda bisa ada, seperti itu, dan diajukan tertulis. Jadi formnya biasanya. Nah, dengan demikian nomor 2, cash flow sudah terbantu ya.
berdua terbantu, usahakan karyawan jangan sampai jadi korban ya. Ada teman yang ponakan saya termasuk yang jadi korban, yang diberikan cuma 30% gaji dan dengan perkataan, ya sudah kalau nggak mau keluar aja. Saya pikir ini bukan perkataan yang bijak ya. Kita harus berpikir jauh lebih panjang bahwa karyawan itu aset, partner, bisa diajak bicara, dan pemerintah memberikan insentif lagi ya dari karyawan, yaitu ada peraturan bahwa gaji setahun mereka kalau tidak lewat dari 200 juta, nah PPh 21-nya ditanggung pemerintah lagi. Menarik kan? Jadi diharapkan karyawan kita tidak perlu di PHK, bisa dinegosiasikan, bahkan kalau perlu mereka mendapatkan lebih supaya bisa belanja lebih atau menabung lebih, ya seperti ini. Nah, yang keempat baru kita bicara supplier. Nah, supplier ini memang harus negosiasi, istilahnya harus win-win. Dalam situasi krisis ini kita harus berpikir as we not me. Jadi kalau mau hidup semua. Karena kalau enggak domino efeknya mati semua, ya. Jadi kita harus tahu berapa tagihan yang bisa ditagih, terbayar. Kemudian kalau enggak ya Anda harus bicara ke supplier Anda baik-baik bagaimana mengangsur supplier hutang supplier yang lama supaya kita tetap bisa mendapatkan barang supply yang baru, ya. Itu harus dinegosiasi. Yang terakhir baru pengeluaran yang lain. Jadi kalau Anda punya prioritas seperti ini, dan pemerintah sudah memberikan insentif, ini resmi dari Kemenq ya, bahwa bentuk insentif yang dilakukan dari segi perpajakan jumlahnya, ada 2 peraturan pemerintah, pertama PMK, Peraturan Menteri Keuangan tahun ini, dan kedua nomor 44. Ini baru aja ditandatangan ya, yang 44 ini fresh sekali, baru belum sebulan. Yang menarik adalah kalau di awal, ini awal-awal COVID PMK 23, itu pemerintah menyiapkan subsidi 22,45 triliun, sekarang diperlebar menjadi 40, tambahannya ini ya, 40,56 triliun. Jadi totalnya menjadi 63 triliun subsidi dari perpajakan. Coba kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, tadi saya cerita PPh 21 ditanggung pemerintah untuk yang gaji sampai dengan 200 juta. Dulunya hanya 440 KLU atau kelompok usaha yang mendapat subsidi ini. Ya, termasuk wajib pajak yang KIT yang tertentu, ya, kawasan tertentu, kawasan berikat dan seterusnya. Nah, atau terkait ekspor. Sekarang ditambah menjadi 1062. Jadi Bapak Ibu lapor SPT, KLU-nya apa? Ini yang perlu dicek ya. Di laporan SPT KLU-nya apa? Terus cocokkan waktu masuk ke online, KLU-nya sama enggak? Jangan kita one way lapor, ternyata di pajak merekod kita kelompok usahanya berbeda. Nah, itu ribuan soalnya ya. Setelah itu masuk ke website atau peraturan ini, PMK nomor 44, coba buka, Anda masuk nggak KLU-nya dari 1062. Kalau masuk, berarti Anda berhak melakukan istilahnya insentif yang bentuknya PPh 21, gaji karyawan yang sampai 200 juta ditanggung pemerintah. Nah, itu lumayan besar ya, udah dihitungkan. Terus yang tadi, PPh final UMKM ditanggung pemerintah, tadinya belum diberi insentif, sekarang disediakan untuk UMKM 2,4 triliun. Cuman prosedurnya ada ya, tidak otomatis, Bapak Ibu. Terus yang impor juga begitu, ini juga naik dari 102 menjadi 431, terus kemudian yang cicilan untuk PPh 25, 30% itu 102 menjadi 846, besar sekali ya. Nah, luasannya termasuk PPN. Nah, restitusi PPN ini ada teman satu mengajukan, responnya sangat cepat. Jadi pemerintah sangat responsif. Bahkan di responnya udah ditanya, tolong sebutkan nomor rekening yang buat kita transfer. Nggak sampai sebulan. Karena dia eksportir, PPN-nya bisa direstitusi, paling enggak itu jadi modal kerja tambahan di tengah situasi yang sulit ini. Manfaatkan dengan baik, ya, cash flow ini penting hari-hari begini. Nah, ke sektornya dia masuk, dia mengajukan dan kemudian diterima, sekarang tinggal ditransferkan. Ini kan peluang. Jadi saya berharap dari nomor 1, jangan korbankan nomor 3, karyawan dulu ya. Nomor 1 coba cari peluang, mana yang bisa mempermudah kita, nomor 5 mendapatkan ya. Kalau nah ini peluang coba kita perhatikan. Mudah-mudahan ini mendorong kita, membantu kita mengisi pundi-pundi kotak P3K kita, sehingga bisnis kita bisa berputar kembali. Ya, karena kita butuh tadi untuk memutar bisnis kita. Ya, saya masuk ke yang keempat. Saya cepat aja, nanti mungkin pertanyaan lebih detail di diskusi ya. Ditanya jawab. Kalau luka kecil bisa disiapkan dengan kotak P3K, nah, kalau luka besar bagaimana? Luka besar bicara membuat risiko kita, ini nggak bicara asuransi pribadi ya. Kalau asuransi pribadi kan kalau sakit kritis, kalau meninggal, ini nggak.
bicara tentang perusahaan, bicara 4 juga, ya 4 poin yang saya coba perhatikan. Pertama, proteksi aset bangunan. Waktu RISE saya ngundang seorang teman kita, Pak Arif, pengusaha di bidang chemical yang sempat mengalami musibah sekitar beberapa tahun yang lalu ya, karena zaman itu belum ada yang asuransi yang mau mengcover resiko tinggi karena eksplosif. Dan betul, ada musibah sehingga terbakar. Bersyukur dia akhirnya banyak survival pertolongan dari teman-teman dari komunitas, dari kerabat juga, akhirnya dia bangkit dan bahkan hari ini produknya salah satu yang dicari ya, produk desinfektannya salah satu yang dicari dan sangat laris di pasar. Nah, tentu hari ini kita harus perhatikan di situasi sulit begini, jangan sampai istilahnya ditambah ketimpa masalah ketika ada banjir atau gempa atau kebakaran. Ya, ini bicara tentang proteksi bangunan. Kalau jatuh tempo bisa diperpanjang, coba ditanya beberapa bisa membayar secara bulanan barangkali. Ya, kendaraan misalnya kalau kendaraan bisa walaupun berjalan, ya ini tetap harus diperhatikan juga ya. Mungkin kalau sampai diparkir terus hilang gimana ya, harus beli baru ya. Nah, kalau sakit ini mungkin bukan cuma kita ya, karyawan kita wajib BPJS kemarin ada isu cukup hot, yaitu kembali preminya dinaikkan. Sebenarnya ya ini pro dan kontra, tapi ya harus follow, kalau enggak izin semua juga sulit ya. Sekarang udah online, ketahuan kalau kita nggak masuk ke sini, Anda akan sangat sulit ketika melakukan perizinan dan kegiatan usaha ya. Dan terakhir ini tambahan baru yang saya mau sharingkan, mungkin jarang disentuh ya. Proteksi kiman. Tadi ibarat Pak Agus bagus banget. Hari ini pesawat Anda di tengah turbulence dan Anda sebagai pilot itu punya kewajiban bagaimana mengendalikan pesawat Anda supaya tetap terbang dengan baik dan butuh skill. Ya, kalau kehilangan orang ini di perusahaan bahaya sekali ini ya, bisa berdampak cukup besar buat perusahaan. Kalau enggak, key man itu juga perusahaan. Kalau dia masih bersifat one man show, memang solusinya Bapak Ibu harus bikin delegasi, bikin struktural yang benar, sehingga tidak lagi tergantung pada satu orang. Tapi orang-orang kunci ini, kalau gara-gara dia dampaknya ada, Bapak Ibu harus perhatikan. Yang namanya asuransi jiwa, kali ini bukan untuk keluarganya, tapi untuk mengcover 2 hal. Yang saya perhatikan adalah hutang bisnis, kecuali nggak punya hutang ya, atau partnership. Jadi kalau 2 orang join, terus kemudian misalnya satu kena COVID itu cepat meninggal, ya, cancer masih bisa 5 tahun bertahan kadang-kadang, ya. Maka satu orang yang hidup ini harus membayar partnernya, mungkin istrinya nggak mau lanjutin. Nah, itu seringkali muncul perselisihan juga ya, nggak ada uang buat perusahaan untuk bayarin saham partnernya. Dan jangan sekali-kali hutang untuk membayar bailout istilahnya ya. Leverage bailout itu sangat tidak disarankan dan berbahaya sekali buat perusahaan. Ya, itu membebani dan saya sudah melihat banyak perusahaan yang bangkrut gara-gara leverage bailout-nya tidak seimbang, tidak terukur. Ya, terus yang berikut adalah untuk key man tadi kontribusinya. Kalau mereka berkontribusi ini saya ceritakan begini contohnya. Ya, utang dulu. Kalau Bapak Ibu punya hutang KPR, biasanya mencicil mengangsur 10 tahun, diwajibkan asuransi oleh perusahaan, oleh bank ya pasti kan. Artinya kalau di tengah jalan, misalnya di tengah jalan ini saldo utangnya 1 miliar tinggal 300 juta, maka kalau saya ada musibah, saya meninggal dunia, jangan sampai istri saya udah hilang rumah saya, maka asuransi membayar. Jadi proteksi ini persis gambarnya dengan skema utang yang disediakan. Memang 10 tahun utang saya lunas, asuransi saya juga berakhir. Ya. Nah ini memang skema yang diwajibkan kalau kita hutang nyicil KPR. Tapi kalau hutang yang lain, apalagi hutang yang kebalik nih, bukan KPR tapi PRK, pinjaman rekening koran. Nah, kita biasanya dikasih plafon kredit limit katakan 1 miliar. Ya, kita kadang-kadang lupa. Ya, plafon limit ini kita bisa pakai penuh, kadang nggak butuh ya dibayar, akhirnya supaya bunganya rendah tinggal sebagian ya. Tapi ketika pemakaiannya cukup tinggi, terus kemudian ada musibah dengan owner. Nah, saya udah penanganin beberapa konseling termasuk seorang istri yang suaminya sempat jalan-jalan bareng-bareng ke Australia, hari terakhir jalan-jalan, suaminya kena serangan jantung dan akhirnya yang pulang adalah jenazahnya. Ya, dia pulang masih berduka sekali, dikenalkan oleh seorang hamba Tuhan yang dia konseling, dan hamba Tuhan ini
cuman menjawab beriman, Ibu, tawakal, berdoa, tapi nggak tahu cari solusinya bagaimana. Dia kontak ke saya, waktu itu saya tanya, Ibu, waktu Bapak hidup kira-kira dia buka toko ya, terus kemudian istrinya cuma ibu rumah tangga, nggak ikut-ikut pekerjaan suaminya, apakah Bapak punya asuransi? Kayaknya nggak ada deh, kalau asuransi seperti KPR nggak ada. Nah, ini sebenarnya fungsinya kan di sini. Kalau kita terproteksi, maka sebenarnya ibu nggak perlu nanggung utang suami, karena utang itu sudah dibayar oleh asuransi, sehingga sertifikat jaminan dikembalikan ke ibu. Tinggal bisnis mau diteruskan atau tidak, nggak ada utang. Beban ibu akan ringan. Jadi kalau krisis, dibebanin sekali lagi dengan beban begitu berat, wah kasihan sekali. Kasihan banget. Jadi waktu itu dia sempat berharap, wah mungkin asuransi perjalanan aja. Ada, tapi ternyata saya cek asuransi perjalanan juga cuma mengangkut pesawat untuk pindah, jadi bukan jiwanya yang diasuransikan. Kalau sakit, yes. Jadi kalau sakit di Australia, masuk rumah sakit diganti, tapi kalau jiwanya nggak ada, nah itu lupa. Jadi kadang-kadang key person ini, akhirnya banknya terpaksa ngasih solusi ke ibu ini, karena key personnya nggak ada, ibu nggak mungkin teruskan bisnis juga. Jadi dua, ibu jual jaminannya, termasuk rumahnya, waktu itu jaminannya, toko dan rumahnya, atau ya ibu bayar. Nah, dua-duanya sesuatu yang mustahil bagi ibu ini. Nah, ini yang mungkin sering dilupakan debt approach dari segi key man. Ya. Kalau kita nggak punya utang, kita bicara soal suksesi misalnya. Yang kedua, ya. Ini satu survei di Singapura, dilakukan oleh satu perusahaan perbankan yang cukup besar, terhadap UKM. Ternyata 4 dari 5, 80%. Dan salah satunya berkata begini, 72% mereka, they will not be able to find a successor fast enough. Ini kayak tadi, suaminya nggak bisa, belum tentu bisa, istrinya meneruskan. Bahkan kalau tadi partnership dengan temennya bisa join, satu marketing, satu mungkin operation. Ya. Nah, marketingnya meninggal, apakah istrinya marketing ini bisa menggantikan marketing suaminya dan melanjutkan bisnisnya? Belum tentu juga. Sehingga kadang-kadang ini jadi kendala. Ya 88% they say will incur a loss of revenue and profit. Bahkan terakhir will face cash flow problem. Jadi di luar COVID ini pun kita nggak berbicara istilahnya terlalu jauh, korbannya juga cukup banyak. Kalau memang ada key person yang berdampak seperti ini, resikonya kita lihat. Banyak orang, ini bukan cuma keluarga ya, mungkin ada karyawan 100 orang di perusahaan Anda, 25 orang, yang Anda support seorang diri. Ini key person atau key employee-nya. Dan dia akhirnya bertanya, what happened to you if I die? Katanya ya. Terus mereka teriak, if you stop holding up the table, we all fall down. Jangan sampai gara-gara satu orang, akhirnya 25 keluarga harus tutup di PHK dan tidak makan. Ini adalah tanggung jawab pribadi juga. Jadi kalau memang kita bisa delegasi, baik, ini yang salah satu solusi yang harus diperhatikan. Tapi yang kedua, ada peluang kita bisa memberi istilahnya key man insurance. Nah, caranya gimana? Ini memprotek utang, liabilities, bisa memprotek losses, kalau memang kehilangan orang ini perusahaan jadi rugi, atau modal, tadi kalau partnership tadi ya, join, nggak mungkin partnernya bayarin kan, akhirnya yang bayarin insurance, untuk saham yang diberikan ke keluarga, akhirnya partnernya bisa jalan terus sendiri, nggak menanggung utang untuk membeli saham dari partnernya. Protect profit juga, dan terakhir untuk kelanjutan dari bisnis. Nah, kalau kelanjutan bisnis, kita lihat ke template ini. Template ini bicara ketika situasi normal berakhir gara-gara situasi yang krisis, ini RIP, tadi key man-nya, kita akan berpikir langkah 3-6. Jadi panjang ya ini ya. Berapa kerugian atau berapa nilai, itulah nilai uang pertanggungan yang perlu diproteksi sampai back to normal. Nah, kalau bicara kondisi krisis seperti hari ini, sebenarnya kan kita bicara berapa lama saya bertahan, ini kotak P3K. Tapi kalau sudah jumlahnya besar, kotak P3K kan tadi ingat untuk mengcover biaya tetap, ya. Itu masih bisa, mungkin gaji karyawan. Tapi kalau gaji owner yang besar, terus ownernya sendiri penghasil profit selama ini, nah ini jangan tanggung sendiri. Ini serahkan ke perusahaan asuransi. Ya, supaya kita balik normal, mungkin meng-hire profesional yang bisa menjalankan perusahaan atau menjual perusahaan dan seterusnya. Jadi cari solusi dan kita bisa bertahan paling enggak sekian bulan. Ya. Nah, caranya simple sebenarnya. Biasanya kalau saya beli asuransi kan dari orang langsung ke perusahaan asuransi. Kali ini ada bisnis di tengah. Nah, bisnis ini sebagai pembayar premi. Jadi misalnya dia beli, bayar premi,
Terus ada proteksi death, kematian atau critical illness, ya ini manfaat yang diberikan terhadap key man-nya, orang kunci yang ada di sini. Nah, pemegang polis tetap dipegang sama perusahaan, dan penerima manfaat juga perusahaan. Artinya kalau kita kehilangan orang kunci ini karena meninggal dunia, maka ada uang yang diberikan kepada perusahaan untuk mengcover kerugian akibat orang ini berpulang. Nah, soal nanti perusahaan mau share santunan ke keluarganya itu urusan kedua ya. Apakah ini mau dibagi penerima manfaatnya 90% perusahaan, 10% kasih ke keluarga atau 50-50 itu dapat dibicarakan. Tapi kuncinya adalah memprotek bisnisnya dulu. Saya berbicara dari segi itu. Kalau yang keluarga mestinya dia sebagai karyawan ya beli aja sendiri proteksi untuk istrinya, untuk anaknya, itu dia bayar premi sendiri. Kali ini bukan. Kali ini bicara tentang company. Nah, yang menarik biaya premi di sini itu bisa dibiayakan. Itu menurut pasal 6 dari Undang-Undang PPH ya. Terus kemudian premi asuransi termasuk bisa dibiayakan sebagai beban perusahaan. Jadi resmi ini ceritanya ya. Mungkin yang perlu dipikirkan kalau memang ada orang-orang kunci di perusahaan, dan kalau Anda sendiri orang kunci, mungkin ke depan perlu dipikirkan untuk hal ini. Nah, ini kesalahan keempat yang lupa. Ini termasuk asuransi kerugian sebenarnya, karena bicara kerugian bisnis ya. Sebenarnya bukan, walaupun yang beli asuransi jiwa, tertanggungnya key man-nya, tapi pembayarannya untuk kerugian perusahaannya. Baik, saya masuk ke yang kelima dulu, biar cepat selesai. Utang berbicara tentang lingkaran setan seperti ini, prinsipnya sederhana, saya mau berbicara mengizinkan hutang. Jadi saya nggak menganjurkan. Karena dulu saya di bank, saya tentu jualannya kredit juga ya. Tapi saya harus menganalisa, mengizinkan Anda boleh berutang, Pak. Asalkan punya modal 1:2. Ini adalah rumus yang baku. Makanya bank itu sebenarnya financial planner untuk nasabahnya, jangan dilanggar dan jangan coba diakalin ya. Misalnya begini, DP rumah 30%. Gimana saya bisa modal dengkul tanpa DP? Wah, itu banyak kungfu pengusaha kadang-kadang yang kelihatannya menarik. Karena banyak seminar berkata tanpa modal, tanpa ini, tanpa itu, modal dengkul. Modal dengkul kalau berlutut berdoa baik ya. Minta pertolongan Tuhan, minta jalan Tuhan. Tapi kalau modal dengkul betul-betul tanpa modal, dan Anda mengandalkan pinjaman 100%, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Apalagi situasi seperti ini. Anda termasuk yang pasti minta relaksasi, ya, restrukturisasi. Nah, sekarang kita mau lihat. Kalau Anda masuk ke namanya jerat bisnis, dan Anda nggak bisa keluar karena nggak tahu jalannya, ya, tentu Anda perlu pertolongan ya dari atas ya jalannya. Itulah tadi yang modal dengkul berdoa tadi ya. Biar ada jalan keluar, butuh pendamping, butuh perencana keuangan, mungkin exit-nya kemana. Nah, saya mau kasih preparation, solusi dulu nih ya. Dua hal yang dibutuhkan oleh businessman adalah modal kerja, kemudian kredit investasi. Dua ini dijual juga oleh bank ya. Kredit modal kerja berbicara ini untuk perputaran usaha, biasanya berbicara arus kas. Berapa banyak sih yang dibutuhkan? Nah, ketika kita pinjam, terus gagal, bisnisnya gagal, sebenarnya solusinya apa? Ingat ya, saya masuk ke hutang, saya harus tahu exit-nya. Contoh, saya utang KPR, saya angsur 10 tahun, kalau saya cicil normal, kemudian saya tekun, ya disiplin, 10 tahun lagi lunas. Pasti itu. Itu pasti. Ya, cicilannya 8 juta, terus seperti itu. Nah, kalau modal kerja beda. Untuk modal kerja, Bapak Ibu harus lihat, haruskah saya bisa nutup nggak perputaran usaha? Ya, nanti kita bahas di yang poin ke-6 soal utang piutang. Bagaimana tadi kebutuhan modal kerja saya? Nah, kalau gagal exit-nya ya dilunasi dengan penjualan stok sama tagihan piutang. Makanya tadi pembukuan penting kan? Jadi kalau kita pembukuan, kita bisa tahu stok saya berapa, dan saya bisa tahu kalau itu dijual separuh pun rugi misalnya, tapi nutup utang saya itu better daripada yang terakhir ya, yang terburuk nih. Kalau berbentuk PT, pilot masih mending. Resikonya hanya sebatas modal yang disetor. Tapi kalau Anda pribadi, UD, CV bahkan, itu menyeret harta pribadi. Jadi jangan sampai tadi uang bisnis sama uang keluarga udah dipisahkan ya, antara ngambil gaji misalnya udah benar. Tapi utang ini bisa nyeret keluarga loh, kalau Anda berbentuk perusahaannya bukan perseroan terbatas. Coba ini juga direview sedikit ya, struktur perusahaan, situasi seperti ini, dan amankan arus kas modal kerja Anda. Ya, nanti kita bahas di poin berikut lebih detail. Nah, yang berikut juga kita akan bahas soal investasi ya, kredit investasi. Ini di poin 6 akan saya bahas. Saya bahas dulu arus kas modal kerja. Oke, saya punya modal kerja itu sebenarnya ngitungnya bagaimana sih ya?
Sehingga saya kalau punya utang piutang, saya bisa ngukur kemampuan saya. Nah, Anda harus berhitung, saya review dikit ya, stok barang Anda berapa? Dengan pembukuan Anda punya stok barang catatannya tadi ya. Bahkan average harganya juga tahu, mana yang beli murah. Nah, seorang trader hari ini, bermainnya harus cepat dan cantik. Misalnya nih, harga cenderung turun. Dulu ada satu pengusaha besi, harga itu turun hitungannya hari dan minggu. Jadi udah kayak saham, komoditas ya. Jadi waktu dia beli, lebih murah lagi, lebih murah. Dia sebagai seorang trader, dia buang stok. Jadi kalau buang stok ini jadi cash, ya kan? Terus kemudian piutangnya, dia jualnya cash, jangan narik atau yang lama bisa ditarik nggak? Ya, piutangnya, situasi seperti ini. Terus utang dagang, nah memang Anda harus bayar. Nah ini tergantung kan Anda mampu bayar, tergantung berapa kemampuan modal kerja Anda. Oke. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya, yang saya lakukan adalah kebutuhan modal kerja saya 300 juta itu berasal dari ini jumlahan aja sih matematika ya, 200 ditambah 200 juta tadi dibayarkan utang dagang 100. Nah ini wajib ada. Ini bukan kotak P3K ya, ini adalah KMK, kebutuhan modal kerja. Kalau P3K untuk membiayai biaya tetap. Kalau modal kerja untuk perputaran usaha ya. Nah, Anda bisa menggunakan kebutuhan 300 ini dengan volume atau metode yang sama ya, formulanya 1:2. Jadi 100 juta itu punya saya, uang pribadi yang saya setorkan ya, dipisahkan dari uang keluarga, itu investasi. Jadi seperti Anda invest beli rumah, beli saham, jangan sekali-kali Anda berpikir, mending saya masukin bisnis semua. Saya daripada pinjam bank, saya masukin 300 juta. Atau Anda masukkan prinsip investasi ya, telur dalam satu keranjang, bisnis Anda bermasalah, ini nggak ketagih semua, keluarga Anda nggak punya investasi loh, sama sekali. Karena semua udah kecemplung ke bisnis, biasanya istri yang teriak. Ya, jadi perhatikan tetap leverage penting. Selama saya masih bisa untung, tadi saya cerita, omset saya naik, jadi penjualan, piutang, stoknya ini kan keukur dari omset ya. Pinjaman saya naik, is okay. Kedua, kalau saya volumenya atau formulanya 1:2, itu juga masih sehat. Jadi saya bisa minta bank pinjaman, plafon yang ideal naikkan 300 juta sesuai kebutuhan modal kerja. Tapi perhatikan, Anda hanya boleh pakai 2/3-nya atau 200 juta. Jadi kalau saya gambarkan plafonnya 300 juta seperti ini, kalau terpakai 200 juta, dengan kata lain Anda punya kelonggaran tarik istilah banknya ya, atau plafon yang belum dipakai atau unused facility sebesar 100 juta, dan inilah sebenarnya kotak P3K Anda. Jadi Anda kalau nggak mau bikin kotak P3K dalam bentuk, kok sayang ya duit deposito bunganya kecil, silakan pakai PRK. Ya, PRK ini juga menggantikan kotak P3K kita. Jadi in case hari ini mau bayar gaji nggak bisa, Anda boleh pakai dulu. Tapi lain kali bayar ya, karena ini sebenarnya bukan uang yang dipakai untuk bayar gaji, ini untuk perputaran usaha. Ya, untuk darurat 6 bulan masih boleh. Jadi Anda boleh hitung juga. Jadi cara ngitung kebutuhan modal kerja seperti ini, Anda bisa ngajukan ke bank, dan bank kalau reviewnya dengan metode yang sama, karena kita bahasanya sama, biasanya mudah di-approve. Nah, siapkan pencatatan, saya flashback dikit, nanti kalau pemerintah akan memberikan kemudahan baru untuk modal kerja di Q4, Anda lakukan pencatatan, Anda berhitung dengan cermat, berapa yang dibutuhkan, ya nanti Anda bisa minta dukungan modal kerja dari pemerintah untuk ekspansi ketika mungkin bank juga belum cair untuk pinjaman baru. Ya, ini peluang buat kita untuk kita belajar. Nah, kalau yang sudah terlanjur utang, ya terpaksa Anda harus bikin program relaksasi. Ya, ini ada 3, saya sudah singgung yang lalu, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan fasilitas. Sudah banyak yang disetujuin, dan jangan khawatir selama Anda komitmen dan membayar tepat waktu, kolektibilitas Anda tetap lancar. Ya, Anda tidak dianggap menunggak atau call-nya harus turun. Nah, inilah dukungan pemerintah terhadap UMKM dan korporasi terkait dengan pinjaman tadi ya. Subsidi bunga, nanti kita akan lihat berapa besar, ini baru dikeluarkan yang peraturan PP nomor 44, terus insentif perpajakan dan penjaminan kredit modal kerja yang baru. Ini rencananya nanti dilakukan dengan skema, kalau memang Anda nggak punya jaminan cukup, ada skema dari Jamkrindo dan Jamkrida, ya, seperti asuransi kredit, itu mereka juga mendukung dengan cadangan premi yang istilahnya disubsidi oleh pemerintah. Jadi pemerintah sudah menyiapkan sesuatu juga buat kita, ya. Terus yang kedua, secara korporasi,
insentif perpajakan di dunia usaha diberikan juga ya, surat PPh termasuk penempatan dana tadi perbankan. Kalau bank nggak mau ngasih kredit ya nggak apa-apa, tapi saya bisa paling tidak menjadi intermediasi, bank bisa menjadi intermediasi menyalurkan kredit ke nasabahnya supaya mereka bisnisnya ya. Oke. Nah, ini dia. Ini subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah, sudah diberikan oleh Peraturan Menteri Keuangan, sebentar lagi akan turun ke OJK, dan kemudian dari OJK ke bank akan memberikan kepada nasabahnya. Ya. Untuk UKM, kreditnya sampai 500 juta, dapat di 3 bulan pertama, itu bunganya diturunkan. Jadi kalau biasa bayar 11, potong 6 lumayan ya, tinggal 5 ya. Dan berikutnya 3%. Sampai dengan bulan September, 3 bulan berikut. Tapi kalau kredit Anda itu 500 juta sampai 10 miliar, ya potongannya lebih kecil karena Anda lebih kuat. Ya 3% selama 3 bulan pertama, dan terakhir 2% selama 3 bulan berikut. Nah, untuk KUR juga ada, kalau pernah ikut KUR ya, ini ada potongan selama 6%. Jadi pemerintah sudah memberikan istilahnya total penundaan pokok 285 triliun, dan outstanding kredit 1.601 triliun, cukup besar ya. Jadi kira-kira ada 60,66 juta rekening yang sudah dideteksi, dicek pemerintah dengan jumlah yang cukup besar, 34,15 triliun untuk mensubsidi bunga dari nasabah kita. Mudah-mudahan skema ini berjalan. Nanti kalau banknya memang ditunjuk cuma ada 15 bank pesertanya ya. Jadi mereka menjadi channeling bank pelaksana karena pemerintah hanya mau mencairkan dana, ini modal kerja baru, likuiditas kepada perbankan yang sehat, bukan yang sakit, dan bank pelaksananya bisa semua bank, tapi nanti lewatnya bank besar dulu, ada 15 yang kategori asetnya terbesar, ya, nanti baru turun bank pelaksana, ini bank yang kecil-kecil, bentuknya channeling, baru ke nasabahnya. Jadi tetap Bapak Ibu kalau di bank yang kecil, bisa tetap mengajukan nanti ya, cuman sabar ya, sekarang perbaiki dulu buku kita, supaya nanti kita pas Q4 butuh pendanaan lagi, kita termasuk yang bankable, kira-kira seperti itu. Saya masuk yang ke-6, ini cukup panjang yang ke-5 tadi, karena itu penting buat kita ya, terkait uang dan utang. Tidak ada cadangan penyusutan, ini saya singgung sedikit aja. Kalau saya beli kredit investasi, itu kan untuk beli barang modal. Itu tetap harus sama ya, satu bagian, 30% DP, boleh pinjam 2 bagian. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yaitu kalau beli barang modal, ini barang yang dipakai untuk usaha. Ya, jangan sampai barang nganggur ya, tanah kosong, itu nggak layak untuk pinjam dan ditanggung oleh perusahaan ya. Tapi kalau propertinya dipakai usaha, gudang, ruko ya yang dipakai usaha, mesin yang dipakai bekerja, kendaraan untuk ngantar, terus kemudian peralatan kerja, mau pakai pinjaman silakan. Ya, sekali lagi saya izinkan, bukan menyuruh ya, bukan menyarankan tapi mengizinkan. Asalkan terukur. Paling tidak sepertiga ya. Terus yang harus dilakukan adalah bikin cadangan penyusutan. Sehingga ketika saya gagal, kalau saya punya DP, paling tidak, ya, ini yang dilunasi dengan cara menjual aset melego tadi, dengan 30% diskon, terjual, bayar, lunas. Jadi, sekali lagi, utang harus ada jalan keluar, exit-nya. Jangan saya masuk, nggak tahu pintu keluarnya di mana. Wah, kita bahaya sekali posisi kita, ya. Nah, ini exit kalau kita ada hutang, kredit, investasi. Nah, masalahnya, ini depresiasi bicara tadi barang investasi, ya. Misalnya saya pengusaha jus, alat saya blender. Ya, ini contoh yang simple. Jus tomat saya jual per gelas atau per botol 10.000. Harga pokok penjualan, beli tomatnya, beli gula 3.000. Laba kotor, ini di pembukanya Pak Andi tadi ya, Airip bisa mencatat sampai laba kotor saja. Ya, laba kotor 7.000. Paling nggak saya tahu kan laba kotor saya berapa, saya punya stok tomat masih ada enggak ya, saya belanja lagi besok mungkin lebih murah, lebih mahal. Jadi saya tahu untungnya berapa. Nah, banyak yang merasa kalau saya untung 7.000 ini dibawa pulang semua. Nah, ini yang celaka, lupa yang sebelah kanan ya. Ada biaya yang namanya operasional nih, gaji karyawan. Mungkin belum gaji diri sendiri, tapi karyawan kan nggak boleh PHK, tetap harus jalan. Coba hitung, mungkin setiap gelas atau setiap botol, kita harus sisihkan 2.000 untuk gaji karyawan yang dibayar akhir bulan. Jadi bikin celengan, ketika saya laku 1 gelas, masukin 2.000 ke 1 kaleng atau 1 rekening. Ya. Jangan lupa, blender saya bisa rusak nggak? Nah, ini butuh disusutkan kan. Setiap gelas yang laku, masukkan ke celengan yang kedua, yaitu Rp1.000. Ya.
Akhirnya muncul laba operasional 4.000, kalau ada bunga, masukin lagi, kalau ada pajak UMKM 0,5% dari omset, masukin, akhirnya muncul laba bersih. Nah, dari sini saya bisa tahu berapa yang saya bawa pulang per gelas, mau dibagi 2.000 saya bawa pulang, ini jadi gaji saya, tinggal ngitung nanti, oh saya bisa jual 1.000 gelas, ya berarti 1.000 kali 2.000, 2 juta, itu gaji yang bisa saya bawa pulang. Ya, mau sebulan, sehari, seminggu, terserah, tergantung omset Anda kan ya. Dan berapa yang dipakai untuk laba ketika saya ekspansi. Nah, ini kalau mau ekspansi, ketika saya bisa manage dengan baik perusahaannya, mau membesarkan perusahaan, ini peluang lagi. Jadi kalau saya bisa punya catatan seperti ini, mengukur, kemudian saya susutkan, kalau blendernya maintenance-nya bagus, sehingga saya bisa istilahnya hemat, 2 tahun nggak rusak, saya punya tabungan lagi buat beli blender baru. Itu biaya ekspansi juga. Ya, kalau ternyata rusak, nggak apa-apa. Saya punya tabungan, nggak perlu ngutang. Tadi beli blender ngutang, DP 30%, sekarang saya nggak perlu ngutang, belinya cash. Nah, itu yang disebut dengan ekspansi. Punya 5 blender, jadi 10 blender, bisnis kita makin lama makin besar. Ya. Nah, yang terakhir, sebelum kita masuk ke tanya jawab, salah investasi dalam ekspansi. Coba saya berikan dasar ayat juga yang saya kutip dari firman Tuhan, bagaimana kita diminta siapa di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya kalau sudah meletakkan dasar dan tidak dapat menyelesaikan, jangan semua orang melihat berkata, mengejek sambil berkata, orang itu mulai mendirikan ya, tapi dia tidak sanggup menyelesaikan. Jadi solusinya apa? Duduk, berhitung, bertanya. Jadi jangan ekspansi pakai feeling. Seringkali saya feeling kok ya. Saya tahu pengusaha itu memang butuh feeling, terasah ya. Tapi juga butuh duduk dan bertanya. Jangan ambil putusan sebelum duduk dan bertanya. Karena dasarnya ada di firman tadi. Sebaiknya kita ikutin ya. Saya jelaskan sedikit alasan investasi dulu. Apa sih tujuan saya investasi? Yang benar ya. Itu investasi adalah dalam hidup manusia. Entah keluarga kita, entah karyawan makin banyak. Ya itu tujuannya. Memberkati banyak orang yang bisa pakai produk kita, menyediakan lapangan kerja buat lebih banyak, itu disebut istilahnya tanggung jawab sosial, dan termasuk mendukung rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan. Saya kira Tuhan juga senang ya, karena kita menjadi penyalur tenaga kerja. Selain tanggung jawab untuk keluarga, juga tanggung jawab ke masyarakat. Ini yang paling penting. Ya, makanya kita perlu perhatikan alasan ini, kita harus duduk. Pertama, invest your time and knowledge before invest your money. Penting ini ya. Jadi belajar, bahkan Amsal berkata, orang bijak mendengar, menambah ilmu, dan orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Butuh pertimbangan dari banyak penasihat di bidangnya tentunya ya. Yang kedua, hindari ingin cepat kaya. Sehingga saya spekulatif sekali. Karena teman yang berhitung kurang pas, dari satu pabrik waktu itu omsetnya udah full, dia merasa tanah sebelah itu dijual dan berasa itu adalah waktunya untuk berkembang ke kanan dan ke kiri. Dia beli dengan utang, kredit investasi bank waktu itu. Ini belum ngomong tanpa DP, masih pakai DP aja ya. Waktu itu DP-nya adalah pabrik yang aslinya jadikan DP. Jadi dia keluarkan, jaminkan pabrik yang asli, jadi nggak keluar duit waktu itu. Dia nggak sediakan tabungan laba di tanah yang cukup. Dia beli tanah sebelah, dia lupa. Kalau dia ekspansi tanah, padahal dia bukan pengusaha properti, itu paling-paling buat tempat parkir, nggak produktif sekali kan ya. Nah, akhirnya dia harus bangun pabriknya, dia minta utang bank, kredit, namanya kredit konstruksi. Udah 2 utangnya. Waktu bangunan konstruksi jadi, ini gudang kalau nggak diisi dengan mesin produksi. Dia leasing mesin produksi, utang yang ketiga. Mesinnya datang, dia lupa. Modal kerja tadi kita udah hitung ya, modal kerja itu stok tambahan baru, piutang yang mau diberikan, itu butuh. Dia pinjam kredit modal kerja ke bank. Akhirnya dia punya 4 utang. Apa yang terjadi ketika omset hancur seperti hari ini? Itu keseret semua. Waktu itu zaman 2008 tidak ada relaksasi seperti yang diberikan solusi pemerintah hari ini. Jadi keseret semua, bahkan dilelang sampai rumah pribadi, bukan cuma pabrik yang existing dan ekspansi, rumah pribadi juga hilang. Nah ini akibat istilahnya pingin cepat besar. Jadi nggak generik, tapi pinginnya ekspansinya secara luar biasa ya. Nah orang yang dapat dipercaya kata Amsal itu artinya kita coba setia, mendapat banyak berkat, tapi orang ingin cepat kaya, nah tadi hukumannya buat kita ya hilang semuanya ya.
Terakhir, penyebaran resiko ini juga penting. Pengkhotbah berkata, beri bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu, termasuk ini bicara bagaimana kita spreading risk ke piutang kita, ya, ke pasar kita, jangan cuma satu area atau satu produk, ya. Kita belum tahu apa yang terjadi malapetaka di atas bumi. Jadi teman-teman yang kemarin switchingnya cepat, garment nggak bisa bikin APD, ya itu lumayan ya. Jadi masih dengan alat yang sama, dia masih bisa switching. Tapi kalau sebenarnya dia punya beberapa produk, ada yang garmentnya stop karena nggak beli baju baru, karena nggak bisa mudik, nggak bisa pamer baju, ya. Nah akhirnya dia harus berpikir yang lain ya, jualan apa ini gitu. Nah mereka kalau punya produknya beberapa, ada yang masih bisa diekspor barangkali bentuknya, ada teman yang punya ekspor seragamnya ke militer, nah itu tetap butuh kan anggaran berjalan ya masih hidup walaupun dia bikin APD juga akhirnya, nah, karena kebutuhannya sangat besar. Nah ini tips investasi, sumber nasihat bisa banyak, salah satunya adalah firman Tuhan dari Mazmur berkata ya, itu firman Tuhan itu salah satu pertimbangan lebih besar bahkan bagusnya kita semua harus cocokin sama firman. Kedua, orang saleh, kita bisa tanya ke hamba Tuhan. Pasangan hidup jangan diabaikan, suara hati pasangan penting banget ya, walaupun pasangan kita ibu rumah tangga. Terus yang keempat, orang tua, ini juga perlu untuk didengarkan ya. Dan terakhir baru orang luar, yaitu orang yang berpengalaman, masalah hukum, keuangan, perpajakan, dan seterusnya ya. Yang nggak boleh nih slide saya terakhir, hindari nasihat dari orang fasik. Yang pertama, gimana caranya cepat kaya, kita masuk ke area yang gelap ya, ke peramal ya. Bahkan berkata tahun tikus ini semua dihabiskan oleh tikus. Ya, kalau Anda percaya, Anda termasuk yang dihabiskan. Tapi kalau Anda hari ini punya jerat tikusnya, ya, ini nasihat yang kurang bertanggung jawab. Jadi kira-kira hari ini bicara Anda punya penasihat banyak boleh, tetap keputusan di tangan Anda. Kalau lihat gambar ini slide terakhir saya, Anda ada di satu titik hari ini, Anda ingin jump start, ya ini fase false and serious juga ya. Kalau Anda tahu ini bisa melewati sungai ini misalnya, Anda yakin, Anda boleh lakukan. Tapi kalau Anda tidak yakin, keputusan di tangan Anda. Anda mau nyebur ke kolam di depan, atau Anda bisa melompati ya masalah yang ada di depan Anda. Keputusan tetap tangan Anda. Walaupun penasihat memberi saran dan pilihan buat Anda. Saya pikir begitu, mudah-mudahan ada pertanyaan yang bisa mendetailkan apa yang sudah saya paparkan, solusi yang kita sudah pilih bisa menjawab. Saya kembalikan ke Pak Agus, Pak. Thank you, Pak. Yes, terima kasih Pak Juwono. Pembelajaran yang luar biasa ya. Jadi kita sekarang masuk ke sesi untuk tanya jawab sebenarnya. Screen-nya kok numpuk semua. Ya, ada beberapa pertanyaan yang diajuin teman-teman. Ya. Oke. Ini ya, yang pertama ini, apakah ada asuransi yang bisa mengcover piutang perusahaan, misalnya piutang dagang atau piutang proyek? Oke, saya jawab langsung ya, soalnya agak beda sama di bawah ya. Jawabannya kalau piutang dagang nggak ada, ya makanya kita harus betul-betul spreading risk. Jadi harus disebar, jangan kumpulkan ke utang ke satu pihak. Makanya kalau Anda berikan piutang dagang itu seperti KTA kan, kredit tanpa agunan. Anda harus bikin istilahnya kredit scoring, terus bikin plafon, persis bank yang kasih KTA buat nasabahnya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau yang piutang project ada. Nah, proyek yang diasuransikan adalah proyeknya, bukan utangnya ya, bukan kalau orang pemilik proyek nggak bayar, bukan, tapi proyeknya, misalnya proyeknya terbakar atau proyeknya kolaps ya, bisa runtuh kan, begitu kan, itu bisa, ada ya, itu termasuk salah satu yang boleh dipikirkan, termasuk asuransi kerugian yang kalau sampai kita ada musibah, termasuk pekerja kita juga ada musibah, itu jangan sampai kita menanggung, itu boleh. Oke. Pertanyaan berikutnya ya, ini kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya secara interaktif, boleh raise hand dulu ya, dengan fungsi raise hand-nya nanti Anda akan
dipersiapkan oleh tim adminnya kita. Nah, saya akan mencoba membaca pertanyaan yang lain dulu. Ya. Bagaimana perlakuan PPh 21 yang biasanya ditanggung oleh perusahaan? Ini pertanyaan yang gini. Terkait tadi ya, insentif mungkin ya, di insentif Ya. yang diberikan oleh pemerintah ya, yang pajak ditanggung oleh pemerintah. Jadi ada prosedurnya tetap, jadi tetap harus didaftarkan di KSWP, masukin nomor NPWP Anda, terus kemudian Anda masuk ke situ registrasi, ada pilihan nanti bahwa karyawan Anda, nanti ada listnya juga, ada form yang harus diisi, tetap masukin nama karyawan misalnya siapa, si A, gajinya 10 juta, sampai 15 juta itu masih ditanggung. Ini di luar THR, jadi gaji pokok dan gaji yang tetap, tunjangan tetap yang diberikan ke karyawan. Sampai 15 juta kan kalau 12 kali kan 180 juta. Jadi selama ini misalnya ya, kalau saya menanggung PPh karyawan, PPh 21 karyawan, kalau setahun saya bayarkan gaji 200 juta, itu sebenarnya secara tiring ya, itu udah melewati. Setelah dipotong PTKP, kalau misalnya dia single 54 juta, 200 potong 54 masih ada 146 juta. Nah, 50 juta pertama saya biasanya menanggung ditanggung perusahaan ya, 5%, berarti 2,5 juta saya bayarkan. Terus kemudian sisanya ya, mulai dari 50 juta sampai 200, jadi progresif PPh 21 ya, sampai 250 juta, itu 15%. 15% dari sisanya lumayan tuh, 15% dari 100 juta kan, kalau potong 54 masih ada 90 juta, sorry. Nah, berarti saya tanggung sekitar 14 jutaan, ditambah 2,5, 16 juta. Nah, 16 juta itu kali ini nggak perlu dibayarkan, tapi 6 bulan ya, 6 bulan berarti separuh lah, 8 juta. Nah, 8 juta ini tergantung. Sebenarnya ini adalah hak karyawan, karena biasa Anda membayar, ingat, kalau Bapak Ibu bayar gaji karyawan, jangan pikir, gaji berapa? 15 juta? Oh, no, jangan kali 12 ya. Kalau menghitung gaji, harusnya kalinya 17. Kalau mau hitung gaji karyawan. Kenapa? Anda harus masukkan THR. Itu udah 1 bulan gaji kan. Terus kalau ada bonus, sistem bonus misalnya. Biasanya bank kasih bonus 3 bulan. Wah, itu lebih hebat lagi ya. Kalau mungkin pengusaha biasa 1 bulan misalnya. Ada bonus. Terus tadi PPh yang ditanggung Anda, itu juga biaya yang Anda keluarkan. Banyak orang yang tidak melakukan pembukuan, nggak berhitung. Akhirnya dia pikir, gajinya masuk. Dia nggak hitung. Ternyata dia bayar lebih tinggi. Terakhir apa? Pesangon kalau dia pensiun, itu masukin. Jadi kalau mau jujur ya, Anda harus hitung kali 17. Itulah biaya gaji setahun terhadap karyawan Anda. Nah, kali ini karena Anda udah menanggung PPh 21-nya, 8 jutanya harusnya kan Anda bayarkan ke negara 21%, PPh 21 5% dan 15% tadi ya, PPh 21. Sekarang ini diminta diserahkan ke karyawan. Seharusnya begitu. Sehingga karyawan punya 8 juta tambahan untuk mereka beraktivitas memicu daya beli. Itu yang diharapkan pemerintah. Nah, memang dalam hal ini beberapa pengusaha kan terpuruk. Ada yang motong gaji, saya nggak ambil gaji. Ingat ya, mulai motong dari atas ya, saya nggak ambil gaji, 0 misalnya. Sama sekali, saya hidup dari kotak P3K keluarga. Aman, saya udah hitung. Ya, karena saya udah punya personal finance-nya bagus. Terus karyawan, levelnya atas dulu. Yang termasuk gaji 15 juta kan level atas. Kita ngomong, boleh nggak kamu dipotong 5 juta, misalnya begitu, supaya kita survive. Yang level bawah UMR mungkin tetap 4 juta tetap dibayar full, misalnya nggak dipotong ya. Nah, yang 15 ini kan berdampak lumayan besar. Tapi 8 juta itu paling tidak menambah dia. Jadi Anda cost-nya instead of 15 tinggal 10, tapi ada pajak tadi yang bisa diserahkan kepada karyawan untuk mensupport dia sehingga dia dapatnya lebih dari 10 plus, begitu kira-kira. Itu harapan pemerintah seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau Anda bisa beri full, ya itu tambahan, tapi kalau enggak, Anda bisa negosiasi dengan karyawan. Mungkin mekanismenya begitu, dan itu harus dilaporkan ya. Insentif yang ditanggung pemerintah, pajak PPh 21 harus dilaporkan tiap tanggal 20 juga. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini berikutnya ada pertanyaan yang hubungannya dengan bidang keuangan ya ini ya. Nah, apabila saya bergerak di bidang keuangan, dalam hal ini koperasi simpan pinjam, yang tidak punya stok barang, berapa standar hutang yang diperbolehkan apabila 300 juta, apakah sama seperti tadi, 100 modal, 200 hutang, atau beda Pak? Iya, kalau untuk perusahaan keuangan termasuk bank, memang ada istilahnya beberapa hal yang berbeda ya. Beberapa hal yang berbeda, jadi bank itu punya rasio kecukupan modal, terus punya BMPK, batas minimal
maksimum pemberian kredit ya, maksimum pemberian kredit. Jadi biasanya gini, misalnya modal saya itu 100 juta. Ini kalau BPR masih dibebaskan ya. Kalau bank umum sudah triliun modalnya. Ya, kalau Anda misalnya modalnya 100 juta. Nah, maka Anda punya istilahnya dari modal 100 juta ini Anda hanya boleh meminjamkan, jadi penyebaran resikonya yang diatur, meminjamkan batas maksimal pemberian kredit kepada satu debitur 20% dari modal Anda maksimal. Ya, jadi berarti kalau modalnya 100 juta, Anda harus ngasih pinjaman paling banyak 20 juta per orang. Kalau 1 miliar, ya 200 juta per orang. Itu aturan yang diatur oleh pemerintah secara langsung ya. Terus kemudian Anda harus punya kecukupan modal. Artinya kalau modalnya 100 juta, itu yang sehat sebenarnya minimal kali 8. Makin tinggi makin bagus ya. Misalnya kali 10. Ya. Kalau 100 juta kali 10 kan 1 miliar. Nah, berarti Anda punya aset itu artinya yang dikelola oleh bank ini, yaitu paling tinggi 1 miliar. Jadi kalau tadi satu orang, karena modalnya 100 juta, satu orang boleh pinjam 20 juta, terus kemudian aset Anda itu kira-kira 1 miliar, berarti berapa nasabah yang Anda bisa cari? 1 miliar dibagi 20 juta, berapa nih? 500 nasabah. Nah, jadi kapasitas Anda cuma segitu. Kalau Anda mau berkembang lebih besar, ngasih pinjamannya per nasabah lebih besar, terus asetnya pengen jangan 1 miliar, tapi 10 miliar, ya Anda modalnya harus nambah. Metodenya beda. Ya. Tapi prinsipnya sama. Artinya jangan sampai pakai modal dengkul. Ya. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang mau bertanya secara interaktif, silahkan nanti raise hand ya, bukan raise hand dada-dada gini ya, tapi raise hand yang pakai fungsi di dalam nanti akan dipersiapkan. Nah, sambil menunggu. Ini ada chat private Pak dari Bu Lili Sulistiawati. Pak Jono, slide kedua dari belakang boleh dilihat lagi. Saya nggak tahu maksudnya apa. Ibu boleh raise hand atau boleh online bisa ditanya. Slide-nya sih bicara tentang sumber nasihat ya, kalau saya lihat yang ngintip di sini ya. Sumber nasihat ya. Supaya kami tahu di mana posisinya itu. Boleh disiapkan sambil kita tunggu yang lain. Sambil saya bacain satu pertanyaan lagi ya. Ketika kita sudah mendapatkan relaksasi, status call kita memang tidak naik, tapi info dari bank kita tetap diberikan flag pernah melakukan restrukturisasi karena COVID pada slip OJK-nya. Apakah hal tersebut berpengaruh buruk pada image perusahaan ke depan, Pak? Ya, ini tegas pemerintah juga udah bilang, secara peraturan itu tidak masalah. Artinya gini, bank itu tidak boleh memberi pinjaman kepada debitur yang kolektibilitasnya itu tidak lancar, ya, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi peraturannya itu boleh, bank manapun boleh memberikan pinjaman. Soal banknya mau atau tidak mau, jadi bicara boleh sama mau kan beda ya. Boleh, boleh. Mau atau tidak mau, ya tergantung, dia akan analisa, ya kan, analisa. Anda lancar pun hari ini, nggak punya utang pun, ngajuin, saya mau ngutang. Bisnisnya apa? Bisnisnya baru modal dengkur, baru mulai, ide aja mulai. Ya ditolak juga kok, nggak punya pembukuan 3 tahun, belum punya track record, sama. Jadi kalau mau atau bank bersedia atau tidak, itu kan poin kedua. Ya. Jadi sangat subjektif, bank bisa menilai yes or no-nya. Anda akan dinilai yang kondisi terakhir, diminta laporan keuangan terakhir, bukan dilihat masa lalu Anda saja sebenarnya. Tapi secara peraturan, bank tidak dilarang. Berarti dia punya akses, istilahnya punya kesempatan memberi kepada Anda. Oke. Tadi belum masuk kelihatannya, belum raise hand. Belum masuk ya, ada chat lagi. Ini private kali bisa ke everyone kalau mau. Siapa Jono mau tanya apakah ada asuransi yang mengcover lukisan mahal karena mau pameran takut dicuri, utang dan lain-lain. Saya pikir lihat film banyak sekali ya. Nah, tentunya memang preminya spesial seperti itu. Ada Pak, ya. Memang perusahaannya nggak semua perusahaan ya. Ini yang ahli atau mengerti tentang hal itu mereka bersedia. Tapi ada yang mengcover lukisan. Karena lukisan itu adalah barang investasi. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ini ada pollingnya agak banyak. Ini tentang koperasi ya. Mohon informasi untuk lembaga koperasi, apakah ada asuransi yang bisa mengcover piutang anggota? Semisal anggota ada yang bisnisnya terdampak dan tidak bisa bayar angsurannya sehingga jadi kredit macet. Ini jadi gini, prinsip asuransi dulu ya.
kita bicara prinsip. Makanya ini kadang-kadang kita salah kaprah. Prinsip asuransi, saya kasih gambaran. Kalau saya mau asuransi mobil, nah mobil saya masih mulus atau mobil saya udah bonyok, udah benjol-benjol, udah nabrak, baru beli asuransi. Saya sehat beli asuransi atau sudah cancer beli asuransi. Ini mirip lah ya. Jadi kalau kreditnya belum macet, itu diasuransikan, diterima, ada. Termasuk jam Krida, jam Krindo, itu memang asuransi kredit yang akan menganalisa nasabah kita. Ya. Soal diterima atau nggak tahu, dia akan analisa, dia survei, dia lihat berapa jumlahnya, dan Anda bayar preminya. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah macet hari gini, di asuransi, ya jawab sendiri, saya udah cancer, beli asuransi kesehatan. Mobil saya udah nabrak, beli ya pasti ditolak lah ya. Oke. Oke. Kemudian ada lagi, ini 2 pertanyaan terakhir ya, karena waktunya juga. Langkah apa yang dibutuhkan untuk menjaga cash flow jangka panjang, mengingat belum adanya kepastian kapan pandemi akan berakhir? Cash flow ya. Cash flow jangka panjang. Kalau kotak P3K-nya aman, jadi amankan nomor 1 P3K dulu ya. Tadi biaya tetap yang misalnya di lockdown 4 bulan saya aman, 6 bulan bertahan masih bisa karena saya punya, itu bisa dihitung. Berapa yang biaya tetap tadi kan, yang harus keluar ke gaji, mungkin harus dikurangi gajinya, nggak apa-apa, nego aja misalnya, tapi jangan PHK ya, biaya tetap amankan dulu. Kalau cash flow kan bicara perputaran, omset. Nah, Anda mungkin bisa cari penjualan barang lain. Ada orang yang shifting, pindah kan, mungkin kebetulan ini dulu produk saya kurang glory gitu, kurang bagus, kalau istilahnya nyerempet-nyerempet abu-abu, ya saya mending jual tempe orek tapi halal ya. Terus ternyata peluangnya ada ke ekspor dan seterusnya kayak gitulah ya. Walaupun omsetnya baru masih kecil. Nah, ini bicara cash flow. Nah, kalau cash flow bicara peluang modal kerja, nah Anda mulai pupuk mulai sekarang, entah yang produk lama maupun shifting ya, mumpung baru awal. Nanti kalau punya catatan, terus growth, ada pertumbuhan ya. Pemerintah kan tadi di Q4 udah siapin salah satunya relaksasi lumayan besar, tadi jumlahnya saya lupa, di slide saya ada ya, itu akan diberikan kredit modal kerja kalau bank masih belum buka keran. Jadi metodenya pemerintah, kita ngajukannya, nanti belum jelas juklaknya apakah ke pemerintah atau lewat bank ya, tapi pemerintah cairnya lewat bank, ya 15 bank yang ditunjuk, nanti kalau bank kecil berarti dari 15 ini ke bank kecil dulu, baru ke kita, seperti itu. Tapi prosesnya siapkan diri kita. Jadi kalau memang bagus, saya kira nggak ada bank yang menolak ya, karena bank itu kan sistemnya memang simpan dan pinjam. Jadi dia pasti butuh nasabah yang bagus. Makanya yang penting bisnis kita fokus, terus kemudian inovasi kita baik, ingat Vivit ya, terus visi kita tetap tajam glory, terus kemudian kita juga hari ini waktunya berinvestasi, termasuk inovasi dan invest baru, dapat insight apa yang baru, kalau Anda punya skill, boleh dipupuk baru, bahkan ini jadi peluang masa depan ya. Dan terakhir ya, kalau Anda untung nanti bisa membagi termasuk ke karyawan, termasuk ke orang yang membutuhkan donasi gitu. Nah, kalau kita bisa praktekin ini, saya kira Tuhan juga senang, dan pintu berkat terbuka, peluang terbuka, bank buka peluangnya lewat pemerintah nanti. Amankan syaratnya kita. Jadi buku kita tadi jangan ada relaksasi yang macet, terus kemudian kalau soal tercatat jangan takut ya, itu nggak masalah. Ya, terus yang kedua ya pembukuan kita benar ya, itu coba amankan, manfaatkan semua bahan yang pemerintah sudah kasih subsidi pajak semua dengan benar, dan kita harus bertahan melewati masa ini untuk siap terbang tadi. Ada pilotnya loh. Ya, oke. Ya, ini yang terakhir ini sebenarnya pertanyaan tentang Kimen ini, asuransi Kimen banyak Pak. Ya, saya ambil salah satu saja, nanti semoga Pak Jono bisa kalau perlu dibuatin sesi sendiri atau nanti di sesi yang Sabtu depan boleh diangkat lebih jauh, Pak. Okay. Ya, karena kan di situ ada sesi yang untuk keuangan pribadi. Ya. Nah, ini ada salah satu yang saya coba bacakan ya. Pada saat klaim key person dibayarkan pada PT, bukankah UP tersebut menjadi milik perusahaan? Apa bisa dikeluarkan begitu saja untuk membeli saham partner yang meninggal tadi, Pak? Oh iya, memang harus diberikan. Oke, saya cerita sedikit mungkin alasannya. Ya. Kalau misalnya kesadaran itu kan partnership, ceritanya partnership ya, case-nya ya. Partnership, terus kita sadar nih, kalau kita salah satu nggak ada, butuh pengganti, atau Anda, istilahnya keluarga Anda pengen menjual sahamnya, saya juga nggak mampu beli, untuk mengamankan kita supaya perusahaannya ini kapalnya tetap jalan, terbang istilahnya, maka perusahaan membelikan, ya. Jadi dua-duanya dibeli nih, A dan B partnership,
dua-duanya dinilai, misalnya ini 10 miliar, ini 10 miliar nilai sahamnya. Nah, dibayarkan preminya perusahaan, kan dibiayakan oleh perusahaan tadi, nggak masalah kan ya, dibiayakan di perusahaan. Terus kemudian ketika betul-betul ada musibah, si B meninggal dunia, nah keluarganya kan tidak menerima 10 miliarnya misalnya, atau menerima 10 miliarnya, itu sebenarnya bisa disepakati. Jadi kalau ke keluarga langsung, jadi premi dibayarkan perusahaan ke keluarga, itu nambah PPh 21 karyawan. Ya, karena dia sebagai karyawan yang terima manfaat. Tapi waktu keluarganya terima 10 miliar, klaimnya itu nggak kena pajak. Ya, itu prinsipnya begitu. Nah, berarti dibikinkan agreement karena company udah membelikan polis buat kamu. Kalau terjadi sesuatu, maka pembayaran polis ini menjadi perjanjian jual beli saham antara pemilik A sama B. Jadi sahamnya B akan dibayarkan lunas dari klaim asuransi yang preminya dibayarkan perusahaan dan sebaliknya. Ya, ini memang harus diikuti dengan perjanjian agreement antara A dan B dan keluarganya sebagai beneficiary. Tapi kalau mau lewat perusahaan dulu, itu menjadi other income perusahaan. Memang ini plus dan minus ya. Kalau mau dibahas lebih panjang, kalau ke company itu jadi pendapatan perusahaan. Nah, kalau perusahaannya laba, itu jadi PPh badan, masuk PPh badan, jadi pendapatan badan. Nah, memang nanti akhirnya company ini yang membayar istilahnya kepada anggota keluarga. Ya, ini ada plus dan minusnya, harus dipertimbangkan ya. Tidak lihat kondisi juga. Jadi tidak mana yang lebih bagus tergantung partnernya masing-masing. Yang penting disepakati. Ya. Oke. Terima kasih banyak informasinya yang sangat berharga Pak Juwono, karena waktunya kita juga sudah harus off. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk sesi hari ini ya, terima kasih sudah mengikuti keseluruhan sesi hari ini ya. Thank you Pak Juwono yang sudah membagikan pengetahuan yang begitu berharga dan powerful Pak, karena kita ini sama-sama kalau sebagai pengusaha menghadapi begitu banyak tantangan. Closing statement dari Pak Juwono, apa Pak titipan pesan yang satu statement yang paling Anda mau sampaikan untuk keuangan di bisnis? Silakan Pak. Oke. Sebagai pilot, Anda harus bermanuver ketika situasi seperti ini, bukan cuma bertahan ya. Ini kesempatan untuk kita menikung istilahnya. Kalau kita mau menyalip, istilahnya di tikungan, ini adalah kesempatan yang terbaik. Kapan? Ketika kita siap. Ya. Jadi kalau misalnya kompetitor nggak siap, kita justru bisa menyalip mereka di posisi seperti ini. Kalau posisi persaingan normal, ongkosnya terlalu mahal. Di situasi seperti ini, Anda yang mempersiapkan diri, Anda akan menjadi pemenang di kemudian hari. Oke, sukses untuk semuanya. Oke, terima kasih Pak Juwono, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, sukses untuk Anda semua. Ya, terima kasih ya. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Anda.